Hari ini kami akan membawakan presentasi tentang komik Alkitab. Kita akan menjawab pertanyaan fun atau serius sih komik Alkitab itu. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena seringkali orang mengira ketika mendengar kata komik itu yang muncul di benak mereka itu adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang yang fun, sesuatu yang kadang-kadang itu remeh atau hanya diperuntukkan untuk anak-anak saja atau sesuatu yang nggak kurang begitu penting lah dalam pelayanan atau bukan sesuatu yang harus serius. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini dan juga akan sama-sama melihat gitu sepak terjang dari tim Kingston Indonesia dalam membawa bagaimana komik ini diterjemahkan dan juga dikemas ulang untuk audiens Indonesia. Ya, ini judulnya Komik Alkitab, Fun atau Serius. Dan garis besar presentasi hari ini, saya akan membawakan tentang pengenalan singkat tentang Kingston Indonesia. Juga saya akan mencoba memberi jawaban atas pertanyaan tadi dengan memberikan 10 hukum komik Alkitab. Dan juga nanti akan dibawakan oleh Bro Nikos tentang ekosistem studi Alkitab yang fun, yaitu saya akan bawakan Comic Zone dan juga Nikos akan bawakan tentang komunitas dan segala macam yang di belakangnya, yaitu interaksi antara pencinta komik Alkitab dan juga bagaimana kami membawa ini menjadi satu kayak komunitas untuk orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, pemuda Kristen yang mencintai Tuhan dan juga mencintai komik. Ya, perkenalkan secara singkat, kayak saya udah kenalkan sedikit. Kingston Indonesia adalah proyek kemitraan dengan Kingston Comics di Amerika, dan Kingston Comics ini adalah publisher komik yang menyediakan komik-komik Kristen dengan gambar-gambar yang tadi Pinkan bilang tuh bergaya Marvel. Nggak cuma Marvel sebenarnya, itu adalah gaya yang komik yang dimiliki oleh Marvel dan DC. Jadi kebanyakan orang-orang yang bekerja atau artis-artis yang di-hire untuk menggambar atau mengilustrasikan komik-komik ini, mereka adalah orang-orang yang sudah tanda kutip veteran dari kedua raksasa komik di Amerika itu. Jadi Kingston Comics Amerika ini memang mereka mencari orang-orang yang bisa membawakan atau mengilustrasikan Alkitab dengan cara yang fresh dan cara yang lebih relevan untuk zaman ini. Nah, di Amerika komik yang akan kami presentasikan ini dia punya nama Super Bible. Jadi seri dari Kejadian sampai Wahyu, dan itu ada 72 buku dan juga sangat lengkap gitu. Dan di Indonesia kami menamainya Kisah Kasih Abadi. Mengapa Kisah Kasih Abadi? Karena kami merasa nama ini cocok gitu untuk satu nama yang merepresentasikan cinta kasih Allah di dalam Alkitab itu dan menjadi satu kisah yang abadi gitu. Dia dari zaman ke zaman dia diciptakan, dari zaman ke zaman dia memberkati, dan pada zaman ini juga dia juga menjadi berkat bagi generasi ini, tetapi dengan cara atau kemasan yang lebih relevan. Nah, tadi saya udah bilang ini ada 72 buku, tapi 72 buku ini terdiri dari 12 volume gitu. Ada 12 volume, dan itu dari Kejadian, kemudian Bapak-bapak leluhur, kemudian para hakim-hakim, raja-raja, dan berikutnya. Ada 2000 plus halaman, dan juga 10.000 panel. Ini satu, kalau orang yang, orang di luar yang kami rasa, mereka cuman baca komik atau mereka tidak mengerjakan komik ini, angka yang di bawah ini 10.000 panel ini mungkin nggak terlalu relevan atau dekat ya. Tapi bagi kami ini satu hal yang sangat-sangat dekat gitu, karena kami ketika mengerjakan ini itu literally kami mengerjakan panel demi panel ya, kotak demi kotak itu kami terjemahkan dan juga kemas gitu ya. Nah, ini ada 72 buku. Ini waktu tadi di Sabda Semenit Plus itu sempat dilihatkan gitu ya. Ada 72 buku. Terus juga setiap pembagiannya itu dari per buku itu ada volume-volumenya itu. Bapak Ibu bisa lihat ada begitu banyak halaman-halaman, ada begitu banyak buku, dan minimal mereka halamannya sekitar 30-an halaman. Ada yang sampai 50, ada yang 60. Itu yang terutama di Perjanjian Lama. Jadi benar-benar ini satu project yang huge banget, yang gede banget, yang kalau di Sabda itu 2 tahun dikerjain gitu. Jadi energi, waktu juga personel itu benar-benar dikerahkan untuk mengerjakan project kemitraan ini. Nah, kita punya prinsip yang jelas dalam mengerjakan komik-komik ini, ada 3. Yang pertama itu komik Alkitab bukan hanya hiburan. Memang dia punya gambar yang baik, dia punya cerita yang baik gitu, tapi itu tidak berhenti sampai situ. Hiburan itu ketika kayak di komik-komik lain, komik-komik Alkitab, mungkin Bapak Ibu pernah baca komik Alkitab atau punya komik Alkitab,
itu berhenti di cerita saja, cerita dan kemasan saja. Tapi kami tidak mau sampai situ saja. Kami ingin lebih jauh lagi, yaitu menjadi bagian dari ekosistem yang besar. Kenapa? Karena ketika itu dibaca, kalau satu komik dibaca habis, sudah dia selesai. Tapi kalau dia menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran atau ekosistem studi yang luas, dia akan ada di situ selama-lamanya. Kemudian yang kedua, komik Alkitab harus mengarahkan pembaca kepada Alkitab. Ini sangat jelas. Jadi apa yang diceritakan di dalam komik ini dan juga ekstra halaman-halaman ekstranya itu harus membawa orang atau pembacanya kepada Alkitab itu sendiri. Kemudian ketiga, komik Alkitab harus menuntun hati pembaca kepada Kristus. Ini prinsip yang kami terus ulang-ulang terus dalam ketika mengerjakan gitu ya. Bagaimana komik ini dikemas, bagaimana komik ini dikerjakan agar komik ini bisa membawa pembacanya tidak cuma anak-anak, tetapi juga orang dewasa atau orang yang belum kenal Tuhan untuk membawa mereka kepada Kristus sendiri dan perjumpaan dengan Kristus itu bisa mengubah mereka. Nah, ini ada pertanyaan yang terus-menerus gitu ya, ada di kepala kami waktu awal-awal gitu, dan juga mungkin dilihat sama orang luar, ngapain sih Sabda ngerjain komik gitu? Mengapa komik gitu? Apa nggak ada media lain yang lebih serius atau yang lebih lebih worth untuk dikerjakan gitu ya? Kenapa komik? Nah, untuk menjawab itu kami akan memberikan 10 hukum komik Alkitab. Ini saya rasa tidak hanya untuk komik Alkitab saja Bapak Ibu, tapi kakak-kakak. Tapi juga bisa untuk media lain atau karya atau hal-hal lain yang membawa anak kepada Kristus gitu atau sebagai alat pembelajaran gitu ya. Ya, kita bisa lihat sini ada 10. Kita akan satu persatu bahas secara singkat. Dan nanti kita di belakang kita bisa ngelihat mengapa Sabda dengan resource-nya, dengan segala orang dan juga waktunya, mereka investasi untuk membentuk tim Kingston Comic Indonesia ini. Nah, yang pertama adalah relevan dengan budaya masa kini. Ini adalah hukum yang sangat-sangat jelas gitu ya. Kita ngelihat, Bapak Ibu lihat sini ada ada logo Marvel dan DC. Sebenarnya nggak cuma mereka berdua ini yang berkiprah gitu ya di dunia komik, tapi mereka disebut sebagai Big Two, yaitu dua publisher raksasa yang mereka punya jejaring luas gitu. Kalau Marvel tuh punya Disney, kalau DC tuh punya Warner Bros ya. Jadi mereka nggak cuma di komik aja, mereka juga merambah di gaming, mereka juga merambah di film, obviously, dan juga mereka punya subsidiary yang lain gitu. Jadi punya studio-studio kecil, publishing kecil yang punya pasar sendiri gitu. Tapi mereka berdua inilah yang memperkenalkan kepada dunia tentang heroes yang kita kenal. Mungkin Bapak Ibu, kalau anak-anak yang lihat ini, wah udah bisa nyebutin namanya salah satu, nama alter ego-nya, nama heroes-nya. Nah, tapi di belakang ini kita juga mau melihat bahwa tidak hanya karakter yang berwarna-warni ini yang diperkenalkan. Yang Bapak Ibu lihat di depan ini adalah iterasi dari style gambar yang sudah berevolusi dari berpuluh-puluh tahun gitu ya. Batman sendiri udah 80 tahun. Terus juga Superman juga udah 75 tahun apa berapa. Jadi ini adalah gambar yang sudah berevolusi dan mereka berevolusi untuk mengikuti pasar, untuk mengikuti apa yang bagi anak-anak zaman sekarang ini sesuatu yang trendy gitu ya. Nah, tidak hanya style gambar, tetapi mereka juga memperkenalkan meta narasinya. Mereka inilah heroes, mereka inilah penyelamat, savior. Mereka ini juga semacam pantheon bagi masyarakat modern saat ini. Kalau bisa dibilang, Bapak Ibu bisa Google juga, dewa-dewi Yunani itu kalau digambarkan dalam bentuk patung atau lukisan gitu, mereka tidak dihitung berdasarkan proporsi manusia biasa. Begitu juga dengan para heroes ini. Mereka dihitung dengan 8 kepala tingginya, 8 kepala manusia. Tapi kalau kita manusia biasa, kita 7 kepala gitu, 7,5 gitu ya. Jadi mereka benar-benar menunjukkan manusia yang tidak hanya super kekuatannya, tetapi juga mereka memberikan satu figur yang sempurna, manusia yang sempurna gitu. Nah, inilah yang ingin direbut oleh Kingston Comics. Dan mereka mengapa memakai artis-artis dari kedua publishing ini? Karena mereka juga ingin gambaran-gambaran di dalam Alkitab itu fresh gitu, bisa diterima juga oleh masyarakat atau anak-anak muda zaman sekarang. Nah, ini adalah gambar dari beberapa artis yang berkontribusi dalam Kingston Comics gitu ya. Ada
Sergio Cariello, ada Kyle Hodges, ada banyak Denny Bulanadi yang veteran. Jadi ini mereka memberikan gambaran-gambaran yang fresh, gambaran-gambaran yang dengan warna-warni yang cerah, tapi di balik itu mereka juga memberikan satu metanarasi yang lain. Ada satu savior, ada satu tokoh, ada satu pribadi di balik semua cerita dan di balik semua heroes ini, ada satu tokoh yang diciptakan terus-menerus berulang-ulang di dalam 72 buku itu, yaitu adalah Tuhan sendiri. Dan itu akan jadi di titik di volume 9 tentang Yesus Kristus, di gambar sebelah kiri itu kita akan melihat begitu banyak aksi-aksi heroik, aksi-aksi Tuhan Yesus dalam dia memperkenalkan diri sebagai juru selamat bagi dunia. Bagaimana dia memperkenalkan alternatif kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang dijalani oleh orang-orang pada zamannya begitu. Nah, yang kedua adalah melibatkan pembaca. Komik menyampaikan pesannya lewat bahasa tulis dan gambar-gambar yang berurutan atau sequential. Jadi kita kalau misalnya di halaman sebelah kiri itu, dalam 4 panel itu kita bisa tanda kutip membaca gitu ya, mendengar bahkan. Kalau orang yang lagi baca komik itu kan kadang lagi kayak ngelamun kayak gini, tapi mereka sebenarnya itu dalam pikiran mereka berinteraksi dengan gambar-gambar dan juga teks kalau ada teksnya, dan mereka juga di dalam kepalanya itu ada sound effects, ada juga bau mungkin, ada juga atmosfer yang dibangun oleh warna-warna gitu. Jadi komik itu bukan suatu yang pasif, bukan sesuatu yang terlepas antara pembaca dengan bacaannya. Jadi benar-benar melibatkan orang di dalam pengalaman itu. Kemudian yang ketiga, format yang efisien. Komik menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, halaman sebelah kiri ini bisa ditebak cerita tentang apa? Itu tentang Yesus Kristus ya, dari pembaptisan, juga karyanya di tengah, yang terakhir adalah penyalipannya. Nah, ini sebenarnya adalah satu 3 panel dari satu halaman utuh yang tentang nubuatan Yesaya tentang hamba yang menderita. Tapi ini bisa disampaikan dengan cepat, dengan dalam 3 panel gitu, dan bisa membangun atmosfer yang berbeda antara satu panel dengan panel lainnya, dengan warna-warna itu dan di sini banyak ink ya, banyak shadow-nya gitu. Dan itu memberikan satu gambar yang mungkin siapa ini, dia bicara tentang siapa gitu. Dia siapa orang yang menyembuhkan orang yang pakai tongkat ini, dia menggambarkan apa. Nah, itu format yang efisien inilah yang menjadikan komik suatu hal yang layak diperhitungkan sebagai media visual untuk memperkenalkan Kristus. Yang ketiga, edukatif. Ada banyak komik-komik yang dipakai untuk pendidikan. Udah banyak banget gitu. Tidak hanya komik Alkitab, tapi juga komik-komik sains gitu ya, Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Remedia atau ke buku yang lain, ada banyak komik-komik yang dipakai untuk menjelaskan tentang fisika, tentang bahasa, tentang biologi, tentang macam-macam. Nah, komik sendiri punya satu fitur footnote, catatan kaki gitu. Itu bukan sesuatu yang asing. Kalau di komik-komik sekuler, footnote itu dipakai untuk menjelaskan tentang hubungan komik ini, panel ini dengan komik yang lain, dengan edisi berikutnya atau edisi sebelumnya, atau itu adalah sebagai perkataan dari editor. Jadi informasi yang disampaikan itu benar-benar imersif gitu. Dia menyatu dengan gambar, menyatu dengan panel, dan itu tidak masalah bagi yang baca komik. Catatan kaki ini adalah satu satu alat untuk menyampaikan suatu hal dalam gambar itu yang kalau nggak dibaca mungkin orang bisa punya pengertian lain. Dan dalam halaman ini bicara tentang penunggang kuda putih gitu ya. Ini dari komik Wahyu. Jadi artisnya itu memang dia spesialisasinya di horor gitu. Jadi dia banyak pakai warna-warni yang mute gitu ya, yang gelap juga. Dan untuk menggambarkannya dia bisa memakai footnote untuk menjelaskan itu tanpa menghilangkan faktor hiburan itu sendiri. Yang kelima adalah mendorong literasi. Nah, dari Operation World bilang Alkitab sudah lebih banyak tersebar. Ada begitu banyak bahasa, ada begitu banyak suku yang bisa dijangkau, walaupun masih ada banyak lagi yang belum. Tetapi pemahamannya terhalang oleh kurangnya pengetahuan terhadap konsep atau istilah-istilah tertentu, sehingga komik atau gambar merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh budaya atau bahasa untuk menjelaskan suatu konsep kepada pembaca Alkitabnya gitu. Nah, komik memakai ini untuk menjelaskan kepada pembaca satu konsep yang mungkin kita tidak bisa membayangkannya. Kemarin Pak Pur menjelaskan tentang ada orang yang bisa mengerti tentang kata-kata, ada orang yang bisa tentang
tentang teks, juga tentang angka segala macam. Nah, ada orang-orang yang juga nggak bisa ngebayangin misalnya tentang ini Laut Teberau yang terbelah dua gitu ya, gimana gitu. Dan juga misalnya tentang lidah-lidah api gitu. Kadang orang nggak bisa ngebayang lidah api seperti apa gitu. Apakah ruangannya jadi gelap, remang-remang, atau itu jadi terang benerang begitu. Nah, itu komik Kingston memberikan satu alternatif bagi kita untuk belajar melalui gambar-gambar juga. Yang keenam, efektif. Ini berkaitan dengan dual coding theory of cognition yang mengatakan bahwa teks dan gambar itu disimpan di dua tempat yang berbeda dalam otak. Sedangkan gambar itu disimpan di memori jangka panjang. Jadi ini menjelaskan ya kalau Bapak Ibu atau kakak ngelihat gambar gitu ya, lagi ngumpulin gambar buat anak-anak sekolah minggu, kemudian ngumpulin banyak gitu ya, ngumpulin banyak tapi ada yang nggak kepake. Nah, kemudian ketika kita suatu hari gitu lihat gambar itu di tempat lain gitu, kayak pernah kenal nih gambar ini, kayak tahu gitu kan. Nah, ini membuktikan bahwa kita juga belajar dari menyerap gambar tuh lebih gampang gitu. Dan ketika kita baca ada teks di dalam gambar itu, dan kita lupa teksnya, gambar itu akan memanggil teks itu gitu. Jadi kita bisa ingat lebih lama dan itu bisa belajar lebih banyak gitu ya. Yang ketujuh, ini buat saya ini sangat penting gitu, menarik secara visual. Ilustrasi yang detail dan didesain dengan baik adalah daya tarik yang kuat. Nah, ini yang sering kali saya ngerasa kayak orang di bidang pendidikan dulu ya, itu kurang memperhatikan hal ini gitu. Jadi ada gambar sekedar gambar gitu, atau kurang-kurang oke lah gitu. Nah, tapi gambar yang didesain dengan baik, yaitu memperhatikan layout, memperhatikan juga warna, memperhatikan kaidah-kaidah desain yang baik, itu menjadi suatu hal yang menjadi dia punya kekuatan gitu, punya daya tarik. Ini daya tarik ini tidak hanya untuk orang Kristen saja kalau tentang komik Alkitab, tapi apa yang dilakukan di Kingston Comics yang terutama di Amerika, komik-komik ini juga disebarkan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, pendirinya Kingston Comics ini, Pak Art Harris, beliau itu sangat concern dengan pelayanan penjara. Jadi apa yang dilakukan oleh Kingston Comics, mereka juga memberikan komik-komik ini kepada para narapidana gitu ya. Ada orang-orang yang belum percaya juga di sana, dan mereka walaupun mereka bukan orang yang religius atau mereka orang yang suka atau baca Alkitab atau punya literasi Alkitab yang baik, tapi ketika mereka melihat gambar-gambar yang baik, mereka melihat gambar-gambar yang menarik gitu, mereka ikut membaca gitu, mereka bisa bisa terbuka dan mereka menjadi menerima gitu gambar-gambar itu, menerima cerita itu, dan suatu saat itu akan menjadi cara mereka untuk mengenal Tuhan lewat Alkitab. Nah, ini juga salah satu poinnya juga, orang-orang yang tidak atau tidak familiar dengan Alkitab, mereka akan sangat terintimidasi dengan begitu banyak teks itu. Tapi dengan komik, dengan gambar-gambar yang gambar-gambar yang baik, gambar-gambar yang mereka bilang, wah ini keren ini, mereka bisa belajar tanpa merasa terintimidasi. Jadi anak-anak yang belum bisa baca pun, mereka ketika diberikan gambar, tentu mereka juga akan senang gitu ya. Mereka akan tertarik gitu melihat gambar-gambar yang cerah, warna-warna yang indah ini gitu. Nah, kemudian ke-8, ini bicara tentang lintas budaya dan media. Ini bicara tentang teknologi, bicara juga tentang budaya masa kini gitu ya. Tadi saya bilang komik yang komik Kingston Indonesia ini lebih lengkap yang di digital. Kenapa? Karena digital ini lebih banyak atau lebih mudah ditransfer atau dibagikan gitu. Tapi ini juga menjawab kayak dulu orang pernah bilang kalau ada versi digital yang print pasti akan punah. Tapi kita ngelihat Marvel Comics dan DC Comics, juga banyak penerbit yang lain, itu akhirnya digital dan print itu tidak saling tidak bersaing gitu, tapi saling mendukung. Jadi mereka bisa menerbitkan ulang atau memberikan edisi-edisi lama itu dalam bentuk digital, dan itu lebih gampang untuk di-subscribe, lebih gampang untuk dibeli, lebih gampang untuk disebarluaskan. Tetapi juga ketika ada yang print, orang tetap beli gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa orang ketika baca komik itu pengennya dipegang gitu ya Bapak Ibu. Kami waktu ngerjain ini juga, ketika kami mengerjakan yang digital gitu ya, wah keren. Tapi waktu ulang tahun Sabda 25 itu ketika dicetak, itu anak-anak komik tuh pada excited gitu. Ini wow gitu, kita ngelihat fisiknya, kita ngelihat sesuatu yang benar-benar bisa dipegang, kita bisa lihat detailnya, kita bisa melihat warna-warna yang real gitu, cerah, dan kita bisa
memegang bukunya, baunya. Itu benar-benar satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari komik. Dan ketika kita bicara tentang lintas budaya atau lintas bahasa, superbible.tv ini adalah satu situs yang juga dibuat oleh Kingston Comics. Mereka juga memberikan ini kepada banyak bahasa sebagai alat penjangkauan. Jadi bahasa Indonesia di situ bersanding dengan banyak bahasa. Ada bahasa Albania, bisa lihat itu, ada Romania, ada Tajik, ada bahasa-bahasa yang alfabetnya itu bukan alfabet Romawi gitu ya. Itu juga dimungkinkan sekali untuk bisa diterjemahkan dan juga disebarkan. Yang kesembilan adalah social media friendly. Ini ada kaitannya dengan teori advertising ya. 94% konten-konten yang berupa gambar, image, baik itu gambar yang still atau gambar yang bergerak, itu lebih sering dilihat gitu. Dan 40 kali akan dibagikan kepada orang lain. Jadi kalau ada gambar-gambar yang bagus, Bapak juga pasti pernah ya, ada quotes, ada foto, itu kalau ada video-video lucu, video-video kucing gitu, anjing gitu ya. Ada video-video yang menyentuh hati. Bapak Ibu pasti juga akan membagikan itu kepada rekan-rekan. Nah, ini juga berlaku pada komik juga, gambar-gambar yang baik tadi, tidak hanya gambar still, tapi juga motion comics-nya, itu lebih banyak ditonton dan juga dibagikan. Dan yang 10, ini ada sesuatu yang buat saya jadi pondasi bagi semuanya. Menjadi jembatan kepada Alkitab. Saya memberikan gambar di sini tidak hanya Alkitab buku, tapi juga Alkitab digital, karena ini berkaitan bukan lagi tentang tentang mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Kita udah pernah bahas itu. Tapi ini kembali kepada preferensi gitu, preferensi dan juga waktu gitu ya. Waktu teman saya si Nikos ini dia baca komik, dia lebih sukanya itu membandingkannya dengan Alkitab buku, karena dia merasa lebih dekat mas gitu, lebih enak bacanya, lebih personal gitu daripada kalau di digital lebih banyak pilihan, lebih banyak lebih banyak option, jadi bingung gitu. Sementara saya ketika baca atau ngecek atau melakukan apapun dengan komik, saya lebih suka yang digital karena lebih cepat. Saya juga pengen lihat dalam bahasa lain tepat atau enggak gitu, misalnya kalau dalam studi, atau misalnya nama untuk tokoh ini dalam bahasa ini apa sih gitu. Itu bisa dilakukan dengan digital. Jadi kembali kepada hukum nomor 10 ini, Alkitab komik ini atau komik Alkitab ini menjadi jembatan kepada Alkitab yang lebih dalam gitu ya. Dan untuk di Kingston Indonesia ini tidak ada di Kingston Amerikanya. Ini cara-cara yang kami pakai adalah menambahkan fitur atau menambahkan alat untuk orang bisa langsung terhubung dengan Alkitab. Nah, di setiap halaman komik yang kami terbitkan, itu di setiap pojoknya di dekat nomor halaman itu ada QR code. QR code ini akan menuju kepada Comic Zone. Jadi secara digital itu terintegrasi kepada Comic Bible Study System. Tadi saya sempat singgung juga di 1 menit plus itu, bahwa Comic Zone itu adalah tempat buat kita belajar banyak, tempat kita untuk menggali lebih dalam lagi apa yang ada di dalam halaman komik gitu. Jadi ini bisa untuk studi dengan baik gitu. Nah, kemudian ada halaman sumber ayat. Ini juga nggak ada di dalam yang aslinya, tapi kami menambahkan ini supaya orang-orang atau pembaca atau anak-anak bisa membandingkan ini, melihat strukturnya, juga membaca bagian-bagian ini secara runtut gitu ya. Nah, sumber ayatnya, sumber kitabnya itu sebenarnya ada di dalam setiap halaman komik gitu ya. Orang mau baca langsung membandingkan kayak tadi pakai QR code langsung bisa. Tapi ini kami taruh di belakang juga, kayak tadi saya bilang, ini bisa membuat satu daftar baca gitu ya, untuk membuat orang melihat ini secara utuh gitu. Dan juga ada deskripsinya. Jadi orang bisa melihat outline-nya seperti apa sih cerita ini gitu atau buku ini gitu. Kemudian yang terakhir ini juga halaman respons. Ini juga nggak dalam buku aslinya. Cuma ada satu waktu itu di buku The Story-nya. Tapi ini kami rasa ini baik gitu, karena ketika untuk kita membawa orang kepada Kristus, membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus, harus ada respons dari mereka. Dan itu di halaman respons ini kami berikan doa yang singkat, dan juga
aplikasi sederhana. Jadi ada 5 langkah untuk mereka lakukan setelah membaca komik-komik ini. Nah, kembali kepada pertanyaan mengapa komik? Ya, tadi saya sudah berikan 10 poin gitu ya, 10 hukum komik Alkitab, dan saya rasa itu bukan sekedar hukum aja gitu. Itu bisa menjadi alasan mengapa komik ini layak diperjuangkan dan juga layak untuk kita perhatikan juga ke depannya gitu. Apakah kita sudah ketika kita baca komik Alkitab, apakah mereka memiliki ke-10 kriteria ini, 10 hukum ini, dan juga ketika mereka sudah memenuhinya, komik itu akan menjadi media penginjilan dan juga media belajar yang fun dan sekaligus serius gitu. Ini menjawab tadi pertanyaan fun atau serius. Yang ada fun dan serius. Bisa juga fun sendiri, kita bisa mengikuti ceritanya dengan baik, kita bisa lihat gambar-gambarnya dan tertarik, dan juga serius dalam hal pendalaman Alkitabnya. Nah, untuk masuk berikutnya, kita akan membahas tentang Comic Zone dan Comic App. Saya akan mendemokan sedikit. Terus nanti akan dibawakan oleh Mas Nikos tentang komunitas Sabda Komik. Dan juga nanti akan bicara tentang apa selanjutnya yang akan kita lakukan. Ya, tadi di Sabda 1 Menit Plus, kita sudah melihat secara singkat dan cepat gitu ya tentang Comic Zone. Ya, secara singkat Comic Zone itu adalah Bible Study System atau Center yang berada di dalam situs comic.app dan didesain supaya pengunjung bisa melakukan studi komik Alkitab dengan cara yang fun dan serius. Dan sehingga belajar komik itu menjadi sesuatu yang mendalam sekaligus menyenangkan begitu ya. Mengapa menyenangkan? Ya, ini tadi screenshot dari situs comic.app dan juga tab Comic Zone. Kita secara cepat aja kita ngelihat kayak gini, ya agak boring ya. Tapi saya mau share screen untuk browsernya ya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan stop share yang ini. Oke, dan akan share screen yang sebentar. Oke. Ya, bisa dilihat ya. Ya. Kalau kita ke situs comic.app, Bapak Ibu, ini tampilan berandanya, home-nya. Jadi kita bisa melihat dari atas sampai ke bawah, Kingston Indonesia lengkap, yeay. Ada 72 komik, kita bisa lihat dari, ini judulnya, Ini judulnya, yang atas ini penciptaan judulnya, terus judul volumenya ini, volume 1 pada mulanya. Jadi setiap volume itu kira-kira ada 4-5 buku gitu ya. Nah, kita mau ke tab yang zone. Kita bisa klik di sini, di tab keempat ya, home, baca, video, zone. Nah, di zone ini ketika kita klik, tampilannya akan seperti ini. Ini ada penjelasan juga, Comic Zone adalah gitu ya. Nah, kita mau lihat di Kingston Indonesia. Walaupun kita juga bisa lihat di sini, Comic Zone itu bukan hanya Kingston Indonesia saja, tapi juga komik Singa Yehuda dan juga ada komik-komik lainnya. Kita akan klik di Kingston Indonesia. Ya. Dan kita akan langsung ke volume 9. Bapak Ibu, nanti misalnya kita masuk ke zone gitu ya. Tampilan awalnya akan seperti ini, di paling atas Kingston Indonesia. Ada tampilannya kitab atau volume. Nah, kalau kita klik kitab, dia akan muncul satu persatu gitu, per buku gitu ya, banyak banget sampai ke bawah gitu. Tapi kalau kita klik di volume, dia akan terbagi dalam volume-volume. Volume 1 pada mulanya, volume 2 Bapa Leluhur, volume 3 10 Hukum Allah, dan berikutnya. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Nah, kita akan coba di volume 9, yaitu tentang Kristus Mesias. Kita klik di buku pertama, Kristus 1, Inkarnasi. Kita klik, akan kepada tampilan seperti ini. Tampilan per halaman di dalam bukunya. Nah, seperti saya bilang tadi, kita klik di sini, kita klik satu halamannya ya. Halaman 1, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini, di paling atas, Kristus 1 Inkarnasi, ayat terkaitnya Lukas 2 ayat 1-4. Nah, di sini ada tab, Bapak Ibu, ada 4 tab, yaitu pertama platform discovery, audio, video, dan komik terkait.
Kita akan coba satu persatu ya, secara singkat. Kita mau lihat di nama terkait misalnya. Kita mau klik Agustus, karena ini bicara tentang di komiknya ini, kalau kita klik di sini akan muncul. Dia bisa di zoom in, zoom out gitu ya. Kita bisa baca sini. Nah, di dalam halaman ini dia bicara juga tentang perjalanan Maria dan Yusuf untuk pulang dan melakukan sensus. Nah, sensus itu berkaitan dengan nama Agustus ini. Kalau kita klik nama Agustus di nama terkait ini, dia akan mengarah kepada alkitab.sabda.org di bagian dictionary-nya. Jadi ini akan membawa kepada informasi yang lebih jauh lagi. Kayak dalam versi Alkitab, Agustus itu disebut sebagai apa? Agustus, Aguestoes, nah kayak segala macam. Jadi di sini ada jenis Alkitab yang bagaimana penyebutan dalam Alkitab masing-masing. Ada gambar, ada bahasa Yunani-nya seperti apa, ada nomor strong-nya, terus juga ada komentari ya tentang tokoh ini gitu ya. Siapa dia, terus dia memerintah sejak kapan dan segala macam. Kalau kita klik juga di sini tentang Bethlehem, sama. Dia juga akan ke dictionary, akan lebih banyak lagi. Kemarin Pak Purnawan sempat singgung juga tentang peta. Kita bisa lihat peta juga di sini. Ya, di manakah Bethlehem itu gitu kan? Terus juga ada banyak informasi untuk bisa kita pelajari. Nah, Bapak Ibu yang pernah atau sangat-sangat terbantu oleh alkitab.sabda.org, nah inilah yang kami bagikan juga kepada anak-anak muda. Mereka juga seharusnya punya akses ke sana. Walaupun mungkin kalau Bapak Ibu ke alkitab.sabda.org mungkin untuk menyiapkan khotbah segala macam gitu ya, mereka tidak punya akses point itu. Anak-anak muda kadang-kadang tidak punya akses point. Nah, komik zone ini adalah akses point mereka untuk mereka mendalami apa yang mereka baca dari komik. Yuk, kita lanjut kepada pengantar Alkitab misalnya. Kita mau lihat pengantar Alkitab dari Lukas, gitu ya. Karena ayat terkait ini dari Lukas. Kita klik, ada pendahuluannya. Di sini juga penulisnya siapa, temanya apa, tanggal penulisannya kapan, ada latar belakangnya dan segala macam. Terus juga ada referensi silang. Referensi silang dari Lukas 2 ayat 1 adalah Lukas 3 ayat 1. Kita klik di sini, akan mengarah ke sini. Jadi ada paralel ya, versi paralelnya, TB, AYT, TL, BIS, dan segala macam. Dan juga kita bisa klik juga garis besar dan ciri khasnya. Kalau garis besarnya kita bisa tahu tentang outline-nya, outline dari kitab Lukas ini. Tentang apa dia bicara, bagaimana, kapan, urutan-urutannya seperti apa. Dan juga tokoh, misalnya kita mau lihat di sini kamus Alkitab tentang Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat di sini ada namanya dari bio tokohnya, ayahnya siapa, ibunya siapa, saudara-saudaranya siapa, segala macam informasi yang dibutuhkan tentang Yesus Kristus ada di sini. Nah, ini adalah discovery box atau discovery platform yang berbasis pada teks ya. Perginya kepada alkitab.sabda.org. Tapi kita masih punya 3 lagi tabs, kita akan coba. Yang kedua adalah audio. Nah, di audio ini ada bahan-bahan audio yang terkait juga. Misalnya di sini kebenaran abadi. Ini kayak seri PA gitu ya. Kita coba ya. Jadi ini bahan-bahan audio untuk memperdalam pemahaman kita tentang Alkitab atau halaman Alkitab yang sedang kita baca gitu. Ada dari sekolah Alkitab, terus juga sekolah Alkitab ini ada banyak ada banyak serinya gitu. Dan yang termasuk dalam untuk Lukas 2 ayat 1 ini bicara juga tentang nubuatan-nubuatan gitu. Jadi ada banyak sekali yang kita bisa pelajari dari audio juga gitu. Kemudian kita ke video. Nah, di video ini kita punya video yang terkait dari The Bible Projects. Kita coba ya. Satu, ini dari baca Alkitab, dari Lukas pasal 1 ayat 9. Ini jadi kayak garis besar gitu. Injil menurut Lukas.
Injil ini merupakan salah satu catatan resmi mula-mula mengenai kehidupan Yesus. Dan sebenarnya ini merupakan bagian pertama dari sebuah kesatuan dua jilid kitab, Lukas dan Kisah Para Rasul. Jika kita membandingkan kalimat pembukaan dari kedua kitab ini, jelas terlihat ini dibuat oleh penulis yang sama. Dan ada petunjuk di dalam kitab Kisah Para Rasul yang juga ada pada tradisi mula-mula. Ya, kemudian ada banyak, ada tentang kelahiran Yesus juga. Kayak ini. Awal kehidupan Yesus, dan kemudian menyusun catatan ini. Dan kisahnya berawal di perbukitan di Yerusalem, yang oleh para nabi dikatakan sebagai tempat di mana Allah akan datang untuk membangun kerajaannya di seluruh bumi. Ya, kalau tadi yang video yang tadi tentang garis besarnya, ini lebih ke animasi sih, lebih cerita gitu ya. Ya, kita juga akan sampai ke tab yang berikutnya adalah tab komik. Nah, tab komik ini akan memberikan kepada kita atau pengunjung halaman-halaman komik yang terkait dengan halaman yang sedang kita dalami ini. Yang pertama ada Kingston Indonesia, tentu saja ada komik-komik ini, ada halaman-halaman ini yang terkait. Juga dari komik lain, dari kebaikan dan kejahatan. Ini komik juga, tidak berwarna, tapi ini juga cukup padat gitu ya. Gambarnya juga keren. Dan kita bisa lihat mereka mereka menyebutkan tokoh-tokoh yang sama gitu. Ada komik lain juga. Ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat komik ini. Ya. Jadi kita bisa baca juga sekaligus di situ. Ada banyak komik yang bisa kita baca yang terkait dengan komik Kristus 1 halaman 1 ini. Nah, selain animasi tadi yang yang terkait dengan halaman komik tadi, saya mau kasih lihat satu lagi video. Ini video yang paling sering kami puter waktu roadshow gitu ya. Ini komik tentang The Story, tentang garis besar gitu. Alkitab memuat kisah tentang Allah. Pada awalnya, bahkan sebelum waktu diciptakan, Allah sudah ada. Dialah yang menciptakan surga dan bumi yang kita lihat sekarang ini. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah memisahkan terang dari kegelapan. Lalu jadilah terang dan pagi. Itulah hari pertama. Lalu Allah membuat cakrawala dan memisahkan air di bawah cakrawala dan air di atasnya. Dia menyebut cakrawala itu langit. Ini adalah hari kedua penciptaan. Ya. Oke. Kalau itu semua tadi saya sudah kasih ke Bapak Ibu. Kalau masih penasaran Bapak Ibu, silakan datang ke comic.app, kemudian ekspor sendiri. Dan itu akan jadi satu pengalaman yang yang menyenangkan. Kita berpetualang di di comic.app untuk belajar lebih banyak tentang Alkitab, tentang hal-hal seputar komik yang kita bisa pelajari, dalami, dan juga kita bisa menumbuhkan kerohanian kita. Dan saya yakin ini untuk anak-anak muda menjadi satu hal yang sangat menarik gitu ya. Mereka tidak hanya belajar dari satu sisi aja, dari satu format aja, dari satu teks saja, tapi mereka juga belajar dari video, dari audio, juga dari komik-komik lain. Nah, saya akan stop sharing yang ini. Saya akan kembali ke presentasi awal. Oke. Ya, untuk bagian berikutnya saya akan serahkan ini kepada Nikos karena dia lebih jago untuk menjelaskan yang ini gitu ya. Saya akan stop video saya dulu. Oke. Ya ini ekstranya. Jadi ketika tadi Mas Yudo bilang banyak banget yang bisa kita explore di Comic App, bisa di-explore di Comic Zone. Tapi kita juga nggak stop sampai di situ aja. Kita punya beberapa hal ekstra. Ya. Pasti. Kita punya aplikasi baca komik, jadi kayak comic reader application gitu. Yes. Itu tersedia untuk versi Android dan juga untuk iOS. Jadi bisa di search di Play Store sama di App Store. Nah, ini nanti mungkin saya tunjukkan contoh.
Saya punya di sini kalau bisa lihat ya. Ini, oke. Nah ini seperti ini, kurang lebih. Nanti ketika sudah download, kita akan punya komik-komiknya. Lalu, ya tampilannya kalau di HP seperti ini. Jadi bisa dibaca offline? Ya, bisa dibaca offline. Ini di-download. Ya, begitu. Nah, itu tersedia dalam versi Android dan juga iOS. Lalu berikutnya ada komunitas. Jadi, komunitas Sabda Komik namanya. Jadi, mewadahi teman-teman yang atau guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, atau mungkin Bapak Ibu yang juga menyukai atau suka dengan cinta dengan komik, tapi yang Bible komik yang Alkitab. Jadi nggak komik yang bukan hanya untuk entertainment dan hiburan semata, tapi benar-benar untuk menuntun kita mendalami lebih lagi firman Tuhan melalui cara yang menarik. Ya, caranya adalah dengan pakai komik. Nah itu bisa di komik app untuk Facebook, lalu @sabda komik di Twitter dan juga di Instagram. Langsung follow aja. Iya. Langsung follow aja. Terus yang dilakukan apa di situ? Ini kemarin nih bulan Mei kemarin selama pandemi itu kami melakukan komik challenge gitu. Komik challenge ini apa Kak Yud? Itu tantangan untuk membaca 22 seri komik Alkitab yang Kisah Kasih Abadi tadi. Itu seri Perjanjian Baru dalam 22 hari. Jadi menyelesaikan seluruh Perjanjian Baru dari komik Alkitab Kisah Kasih Abadi selama 22 hari karena ada 22 buku. Iya. Nah, itu ketika sudah menyelesaikan itu secara garis besar, sebenarnya kita juga sudah menyelesaikan untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru, tapi secara garis besar, jadi kita punya gambarannya. Terus kita juga nggak hanya stop di challenge, tapi kita juga menuntun untuk mendorong teman-teman untuk PA. Jadi PA menggunakan komik. Kita juga punya panduan untuk melakukan PA pakai metode apa aja. Lalu juga kita punya konten-konten biblika, jadi konten komik ini kita olah kembali, kita jadiin trivia, misalnya kita jadiin kayak kuis gitu loh. Hal minor yang misalnya di Alkitab kita angkat, tapi untuk memperkaya pengetahuan atau pemahaman kita tentang Alkitab lebih lagi. Itu juga ini konten yang paling sering di-like dan di-share ya? Ya, seperti itu. Ya. Lalu juga ini tadi yang Mas Yudo sudah singgung di walkthrough-nya tadi di situs ya, ada komik lainnya. Terus ada juga panduan PA. Jadi kalau tadi Mas Yudo ada tab zone, nah ini ada tab panduan PA di situs komik.app. Nah itu ada berbagai panduan untuk untuk melakukan PA menggunakan komik. Yeah. Tapi ini kan nggak terbatas di panduan ini aja ya Kak. Yeah. Jadi kalau misalnya kakak sekolah minggu punya panduan sendiri, punya cara sendiri, sudah sesuai dengan kondisi masing-masing atau kondisi gereja masing-masing, boleh. Bisa di mix and match. Bisa di mix and match, boleh. Nah, intinya, tapi kami nggak hanya ngasih komik aja gitu, tapi ngasih panduannya gimana caranya untuk PA. Nah ini juga tadi Kingston Indonesia dan juga ada Yesus Mesias. Nah ini tahun lalu nih. Sepak terjangnya tim dari Kingston Comics Indonesia itu di Sabda 25 ini di ulang tahun Sabda 25 ya. Ini nampil nih. Ini waktu itu kami launching 72 buku itu, 72 yang digital. Oke. Sama juga kita launching komik yang terpanjang ini, komik yang The Story ini. Nah ini contoh foto-fotonya nih. Ini Mas Yudo sedang ribet nih untuk membuka membuka komiknya dan iya, ini panjangnya sini. Panjang ini bukan karena cuman kayak gimmick gitu ya, enggak. Ini satu hal yang kami pikirkan juga untuk sekolah minggu. Komik ini bisa di display Bapak Ibu, bisa di display di ruang sekolah minggu atau mungkin di rumah. Jadi dibolak-balik, punya dua gitu, dibolak-balik itu jadi satu komik dinding yang sangat baik untuk dibaca gitu ya. Oke. Jadi tadi banyak yang sudah kita kerjakan dan juga kita juga menyapa gereja nih. Jadi menyapa teman-teman dari gereja dengan dalam bentuk roadshow ini sebelum pandemi tentunya ya. Ini di salah satu gereja di Solo. Lalu ini aktivitasnya. Jadi komik ini bisa dipelajari atau dibaca sebagai bahan untuk belajar mandiri, pribadi bisa. Jadi di sini di pojok kiri atas dan juga pojok kanan atas, mereka mandiri. Lalu setelah itu kita bagi dalam kelompok kecil. Jadi bisa untuk grup, langsung sharing ya. Untuk sharing di kelompok juga bisa, belajar mandiri bisa dan sharing bersama. Nah, akhirnya. Nah, itu
apa ya namanya ini, kami mendorong untuk gereja-gereja, guru-guru sekolah minggu juga bisa memanfaatkan komik ini, komik nggak hanya Kingston tapi komik apapun, komik Alkitab yang bisa dipakai secara kreatif untuk mendorong pembelajaran anak-anak dan untuk mengajar anak sekolah minggu dan juga untuk belajar mandiri. Oke. Nah, what's next nih Kak Yusuf? Nah, what's next ini? Oke, kita masih mengerjakan Bapak Ibu yang tadi motion comics. Tadi yang sempat saya kasih lihat itu namanya motion comics. Itu animasi, tapi gambar-gambarnya diambil dari komik, jadi tidak digambar ulang. Tapi diberi efek suara, diberi efek motion gitu ya, hence namanya motion comics. Dan juga ini dibagikan dalam bentuk video gitu. Jadi lebih menarik gitu, nggak cuman komik yang still, tapi juga ada yang moving gitu ya. Nah, kita di Kingston Comics-nya mereka punya banyak gitu yang motion comics ini. Di Kingston Comics Indonesia, kami baru mengerjakan beberapa dan masih terus mengerjakan. Kemudian juga ada panduan studi komik Alkitab. Nah, ini official dari mereka. Itu ada namanya Hero Devotions. Jadi kayak seperti saya bilang tadi, ini meng-counter seperti yang meta naratif dari komik-komik sekuler. Kita mengembalikan yang namanya hero dalam Alkitab itu seperti apa sih? Nah, ini di sini. Kemudian juga ada komik-komik lain, tidak hanya komik Alkitab. Komik Alkitab kan sudah kelar nih, 72 buku ini. Tapi ada juga komik-komik lain tentang misalnya The Book of God, bagaimana kita mendapatkan Alkitab yang kita punya saat ini gitu. Juga tentang tokoh-tokoh seperti Luther, terus juga martirnya juga ada ya? Iya, para martir, terus juga 101 questions gitu, pertanyaan-pertanyaan seputar sains atau seputar hal-hal yang sosial gitu, tapi itu penting juga untuk dijawab oleh orang-orang Kristen. Nah, ini doakan untuk supaya bisa dikerjakan, dan juga kami juga turut ngiklan boleh ya? Boleh lah. Iklan untuk teman-teman atau saudara-saudari yang punya skill gitu ya, punya skill di bidang desain atau di bidang art atau di bidang video untuk bisa gabung sama kami. Ya, kalau misalnya masih bingung gitu kan, gimana aku menggabungkan antara passion desainku dengan iman gitu ya. Nah, bisa hubungi Sabda untuk kita bisa sama-sama ngelihat bagaimana Tuhan memakai talenta dan juga memakai passion teman-teman di bidang art untuk bisa melayani Tuhan. Gitu. Nah, ini juga kita ngomongin tentang hal-hal yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Yang pertama, kita rindu punya kurikulum guru sekolah minggu, dan ini bekerja sama dengan gereja gitu ya. Setiap gereja itu unik, setiap gereja itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Mengapa kita tidak berkolaborasi gitu? Gimana cara pakai komik di gereja A, gimana cara pakai komik di gereja B, gimana kita bisa menjangkau anak yang seperti ini atau seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga rindu juga untuk pakai komik untuk penginjilan, untuk outreach, jangkauan, untuk sharing dengan teman, bagaimana cara kita punya panduan yang solid gitu ya untuk melakukan semuanya itu dengan komik. Kemudian juga memakai komik gitu sebagai untuk belajar gitu, untuk mendalami Alkitab gitu di kelompok kecil, di PA dan di PA remaja dan pemuda. Seperti katanya Nikos tadi, komik ini dipakai bisa untuk individu. Ya, kita sekarang terpisah ya masing-masing secara individu, tapi juga bisa dipakai secara komunal gitu ya, secara kelompok gitu. Nah, juga kemudian itu juga jadi concern kami adalah bagaimana kita melayani anak-anak dengan WA atau online dengan membagikan halaman-halaman komik ini. Jadi ini adalah what next-nya kita juga. Nah, terus nanti gimana nih? Kita udah ngerjain yang berikutnya nih, paket Natal, paket Paskah gimana? Ada paket Natal juga, mungkin bisa tunjukin ya. Paket Natal dan paket Paskah ini bisa jadi komik yang bisa menjadi bingkisan, bisa dibilang begitu, tapi juga lebih dari bingkisan bisa untuk studi Alkitab melalui komik. Nah, ini yang Kristus Natal untuk paket Natal. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Lalu yang paket Paskah? Ini paket Paskah. Jadi tentang detik-detik penyaliban Kristus dan juga kebangkitannya. Lalu juga tadi saya sempat singgung untuk challenge, selalu untuk gerakan membaca seluruh Alkitab. Lalu juga komik yang panjang itu tadi. Lalu ada juga kita punya merchandise. Ya. Punya mug-nya. Ini kayak buat hadiah buat anak-anak gitu ya. Sama poster. Ini waktu roadshow. Waktu waktu kita presentasi juga di ulang tahun Sabda,
Ini yang salah satu yang paling laris Bapak Ibu. Jadi mereka senang banget punya poster gitu kecil ya. ini cuma 4 ya. Tapi ini jarang gitu. Yesus dijadikan poster dalam bentuk yang fresh, dalam gambar yang seperti ini itu jarang punya. Jadi itu menyenangkan hati anak-anak. Iya, menyenangkan hati anak-anak gitu. Lebih daripada itu juga kita harus tetap menyenangkan Tuhan tentunya. Dan masih banyak ide-ide lain dari kita juga, maksudnya dari kita dan juga Bapak Ibu yang bisa nanti bisa sharing ya, misalnya bisa dipakai seperti apa nih komik gitu. Ya, kesimpulannya komik Alkitab nih nggak hanya fun tapi atau serius, tapi bisa jadi apa nih Mas? Bisa jadi seriously fun. Gitu ya. Kita bisa apa namanya? Kita funnya betul seriusan gitu. Kita mendalami Alkitab. Iya, kita fun seriously gitu. Jadi kita memakai komik bukan hanya untuk sebagai satu entertainment gitu ya. Seperti tadi saya bilang tadi, gambar yang bagus, cerita yang bagus akan berhenti di situ saja kalau dia nggak punya ekosistem. Tapi kalau dia terhubung dengan ekosistem pembelajaran yang luas kayak tadi di Sabda itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan bernilai kekal gitu. Buat anak-anak, mereka mengenal siapa Tuhan mereka dengan bahasa yang mereka mengerti pada zaman ini. Oke. Ya, jangan lupa kunjungi kami di kingston.sabda.org dan juga tadi komik.app dan eksplorasi semua yang di situ. Baik, sekian dari kami berdua.